Rapat koordinasi Forkopimda Kota Madiun bersama stakeholder dan perguruan pencak silat digelar di Gedung GCIO Kota Madiun pada Rabu 14 Mei 2024 yang dipimpin langsung PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Dalam rakor kali ini dilakukan pembahasan terkait langkah-langkah antisipasi konflik saat kegiatan-kegiatan besar yang diikuti banyak peserta. Salah satunya adalah kegiatan di bulan Suro. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto mengatakan, meski saat ini kondisi Kota Madiun aman, nyaman, dan kondusif, namun tak menutup kemungkinan munculnya potensi-potensi konflik antar perguruan pencak silat. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk saling menjaga Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Jawa Timur itu kan center of gravity yang ada di Indonesia. Jangan sampai, perlu ada peningkatan dari Forkopimda Jawa Timur sampai nasional. Jangan sampai Jawa Timur itu batuk. Karena kalau batuk itu dropletnya adalah seluruh wilayah Indonesia. Sementara potensi-potensi yang bisa menimbulkan droplet atau batuk tadi itu antara lain adalah di Kota Madiun. Karena masih ada sedikit, walaupun sekarang sudah aman, nyaman, dan kondusif di Kota Madiun, tapi kita harus ada potensi, harus kita minimalisir supaya tidak terjadi, yaitu adalah terjadi konflik antar perguruan. Dan kita sepakat memang Madiun ini adalah kota yang harus kita tingkatkan, harus kita terus tumbuhkan perekonomiannya. Sehingga sepakat Kota Madiun harus aman, nyaman, dan kondusif. Untuk itu melalui rapat ini tadi kita sudah rumuskan, antara lain kita harus membuat SOP kira-kira kalau ada kejadian konflik siapa yang melakukan pencegahan, siapa yang melakukan penanganan, siapa yang melakukan rehabilitasi. Kalau ada kejadian aksi radikal teroris misalnya, siapa yang melakukan pencegahan, siapa yang melakukan penegakan hukum, siapa yang melakukan rehabilitasi. Termasuk juga penanganan sosial, penanganan narkotika dan sebagainya. Sehingga ada SOP nanti yang kita laksanakan secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya termasuk Forkopimda. Yang berikutnya adalah kita nanti juga ingin pada saat nanti ada suruhan, kita nanti juga Kota Madiun tetap aman, nyaman, dan kondusif, tidak terjadi benturan, dan paling enggak harus ada strategi dari kami Forkopimda, dan juga harus semua ada dukungan dari stakeholder semua termasuk pencak silat mendukung strategi atau program dari pemerintah, TNI, Polri, dan Pemda. Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Meina Helmi menegaskan komitmennya sebagai TNI untuk membentuk pemerintah daerah dan kepolisian untuk menciptakan kondusivitas. Hal itu sesuai amanah Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 bahwa melaksanakan operasi militer selain perang di mana tugasnya membantu pemerintah daerah. TNI akan berperan saat kepolisian sudah melaksanakan kegiatan dan membutuhkan perkuatan. Terima kasih. Peran TNI dalam hal ini adalah membantu pemerintah daerah, membantu kepolisian dalam menciptakan kondusivitas wilayah khususnya di Kota Madiun. Sesuai dengan amanah Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 bahwasanya kita melaksanakan operasi militer selain perang di mana tugas kami adalah membantu pemerintah daerah. Kita akan berperan pada saat kepolisian sudah melaksanakan kegiatan, apabila perlu perkuatan kita akan melakukan perkuatan. Tentunya kita akan melihat seberapa eskalasi ancaman yang dimungkinkan terjadi. Jadi kita akan mengikuti perkembangan dan kita akan selalu memonitor personil yang ada di wilayah berapa. Jadi pada saat akan dilaksanakan suatu kegiatan tentunya akan ada rapat koordinasi. Nah, rapat koordinasi itu akan menjelaskan siapa berbuat apa tanggung jawabnya, apa yang harus dilakukan. Jadi sehingga pada saat pelaksanaan sudah tinggal berjalan. Demikian. Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto mengatakan, dalam rakor ini juga dilakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sementara jelang bulan Suro, ada tradisi atau kegiatan berupa pengesahan termasuk kegiatan Suran Agung yang perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan dari sekarang guna persiapan pengamanannya. Rencana kegiatan ke depan bahwa kurang lebih 2 bulan lagi akan memasuki bulan Suro. Nah, itu ada tradisi, ada kegiatan berupa sasahan, termasuk kegiatan Suran Agung, yang itu tentunya perlu kita siapkan dari sekarang, perlu kita koordinasikan dari sekarang, perlu kita tindak lanjut dari sekarang untuk mempersiapkan kegiatan pengamanan tersebut. Bagaimana kita dorong daripada dari
para perguruan yang akan mempunyai kegiatan baik dari PSAT, PSAW, posisi pengastuti yang ada kegiatan bulan suro, itu untuk segera dibuat kepanitiaan, konsep kegiatannya seperti apa, dan segera disampaikan kepada kami dari pihak kepolisian untuk kita bisa membuat konsep-konsep rencana pengamanan dan pola-pola pengamanan dalam kegiatan tersebut, yang mana itu semua bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut dalam rangka pengen amannya Madiun, termasuk juga dengan seluruh warga perguruan. Mari saya mengajak, berpesan, sama-sama kita wujudkan Madiun ini yang benar-benar menjadi magnet untuk dikunjungi. Jangan menjadikan malah antipati sesuatu yang nanti menakutkan. Tradisi-tradisi yang kurang baik, kebiasaan-kebiasaan, habit yang kurang baik, seperti kenal brong, kemudian konvoy, ya, terus kemudian kebut-kebutan di jalan, terus kemudian perkelahian, kemudian keroyokan dan segala macam yang itu tidak baik, termasuk penyerahan kembang api, konsumsi miras, itu pangkas habis. Tunjukkan bahwa kita sopan, kita santun, ya, dan layak memang Madiun dijadikan ikon kota pendekar. AKBP Agus Dwi juga mengimbau tradisi-tradisi yang kurang baik seperti kenal potbrong, konvoi kebut-kebutan di jalan, perkelahian, bahkan konsumsi miras agar dihindari. Ia mendorong para pesilat untuk menunjukkan diri sebagai pribadi yang sopan, santun, sehingga mencerminkan Kota Madiun sebagai ikon kota pendekar. Karena sejatinya pencak silat kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.